Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Tira Series akhirnya sudah merilis official teaser trailernya, yang dimana hal ini sudah kita nantikan oleh para rakyat Bumi Langit dan juga para fans superhero lokal nih, untuk mengetahui lanjutan dari Bumi Langit Cinematic Universe. Nah, sekarang kita akan breakdown semua detail dan easter eggs yang kita dapatkan dalam teaser trailer Tira ini. Sekaligus kita akan bahas mengenai berbagai macam teori yang udah kita kumpulkan ke dalam video kali ini. Oke? Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita nge-breakdown isi teaser trailernya, kita akan ajak kalian untuk bahas mengenai siapakah jagoan cewek yang satu ini dari Bumi Langit, biar kalian lebih paham soal cerita yang akan disampaikan oleh di seriesnya nanti ya. Tira adalah jagoan wanita yang bisa dibilang itu adalah jagoan tipe vigilante yang gak kenal ampun ketika dia akan mengalahkan semua lawan-lawannya, yang dimana mereka semua adalah para mafia tingkat tinggi, termasuk sebuah sekte sesat yang akan dilawan oleh Tira dalam series ini ya. Nah, Tira ini sebenarnya diciptakan oleh Nono GM yang dirilis pada tahun 1975 dengan pertama kali muncul dalam komik Tira versus Robot Kung Fu, dan juga akhirnya Bumi Langit memiliki versi novelnya yang bisa kalian baca dalam aplikasi di Wattpad secara gratis. Nah, kalau kalian baca di situ ya, nama aslinya adalah Susi, yang merupakan seorang mahasiswi kaya raya karena dia memiliki keluarga yang sangat kaya yang memiliki sebuah perusahaan besar yang bernama Tetatech, yaitu sebuah perusahaan berteknologi tinggi yang dapat memberikan sumber daya alam pada kota tersebut. Maka dari itu, sebagai keluarga yang kaya, Susi menjadi seorang yang sangat tersohor di kota itu ya. Dalam kesibukan Susi sebagai mahasiswa di kampus, di balik itu semua, dia juga bergerak sebagai seorang vigilante yang dikenal sebagai Tira, yang dapat memakai berbagai macam senjata dan juga memakai jaket kulit merah dan bertopeng hitam agar dia bisa menyembunyikan identitasnya sebagai seorang vigilante yang paling brutal. Dan juga dia terkena sebuah kutukan 9 naga melalui mimpi buruknya, yang dimana dia selalu mendapati ada sebuah sekte sesat yang akan berusaha untuk menubalkannya dengan kutukan tersebut. Nah, Susi ini sebagai Tira sebenarnya dia tuh gak memiliki kekuatan apapun ya, karena sejak kecil dia tuh udah dilatih oleh bapaknya untuk bertarung dengan style bertarungnya adalah aliran dari Muay Thai. Maka sejak saat itulah Susi menyukai dunia bela diri dan melatih tubuhnya untuk menyelamatkan yang lemah dengan kepintaran otaknya dan kekuatan tubuhnya sebagai seorang petarung. Tentu hal ini agak berbeda dengan versi Bumi Langit Cinematic Universe dalam series ini ya, yang dimana namanya diganti menjadi Susi sebagai Tira, yang dimana dia akan terkena kutukan 9 naga yang akan mengancam nyawanya, dan dia akhirnya berprofesi sebagai seorang stunt woman yang siap untuk terlibat dalam sebuah proyek besar yang akan ia perankan. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai teaser trailer Tira yang udah dirilis oleh Screenplay Bumi Langit kemarin. Trailer awal dibuka dengan adegan suci yang diperankan oleh Chelsea Islan, yang dimana dia tengah mengeluarkan api yang ada di dalam tubuhnya. Nah, sebenarnya ini adalah efek dari kutukan 9 naga yang udah tertanam ke dalam tubuhnya, dimana dia akan menggunakannya untuk mengubah kutukan itu menjadi sebuah kekuatan utamanya sebagai seorang superhero. Nah, sepertinya ketika dia akan terkena ritual tumbal kutukan 9 naga ini akan sama persis dengan versi novel Wattpad-nya, di mana dalam cerita itu udah menjelaskan bahwa dia itu selalu bermimpi buruk di sebuah alam lain, yang dimana dia sudah mendeskripsikan kalau dia selalu dikelilingi oleh para sekte berjubah yang membacakan sebuah mantra misterius yang membuatnya selalu merasa kesakitan.
Nah, kalau kalian perhatikan di leher Tira ini ada sebuah lambang naga, yang dimana lambang ini adalah sebagai tanda bahwa kutukan itu sudah ada di dalam tubuh si Tira ini. Dan jika diperhatikan lebih detail, lambang ini ukurannya semakin membesar dan mengeluarkan api yang membara di sekujur tubuhnya. Nah, sepertinya ini menandakan bahwa jika mantra itu diucapkan, maka kutukannya akan bereaksi dan memberikan dampak yang luar biasa kepada orang tersebut. Namun di sini terlihat bahwa Suci terlihat baik-baik saja dan dia nggak merasakan kesakitan. Jelas ini udah terlihat bahwa dia kayaknya udah menerima kutukan itu dan akan ia rubah untuk ia gunakan sebagai kekuatan dasarnya melawan sekte tersebut. Semakin menarik nih plotnya ya. Dan akhirnya adegan ritual itu terjadi juga dalam sesi ini, di mana sosok berjubah merah ini adalah orang yang melakukan ritual itu dengan mengumpulkan 9 anak kecil yang akan ia jadikan wadah untuk berkumpulnya para naga yang terbuat dari asap hitam. Nah, asap hitam ini kalau kita perhatikan lebih detail ya dari segi efeknya, ini membuat gua callback kepada asap hitam dari Rosetan yang sudah memasuki tubuh Jack Miko yang diperankan oleh Reza Radian dalam film Sri Asi, di mana dia ternyata dimanfaatkan oleh Gazul untuk menguji seberapa jauh Rosetan ini bekerja yang akan menjadi Panglima Dewi Api nantinya. Dan juga asap hitam ini membuat gua callback juga kepada asap dari Carmine yang diperankan oleh Mawar Eva dalam film Virgo and the Sparklings, di mana kemampuannya ini ia dapatkan sejak lahir yang sampai sekarang masih belum diketahui dari mana asalnya. Jadi lagi-lagi ya, asap hitam ini membuat gua semakin curiga kalau kutukan 9 naga ini dalam para sekte ini berasal dari Dewi Api, yang dimana kita tahu kalau Dewi Api ini adalah entitas jahat yang sudah ada sejak era magi, yang dimana era ini merupakan sebuah era paling kuno dalam jagat komik Bumi Langit. Dan lagi-lagi gue curiga kalau sekte ini yang memimpin mereka semua ini bukanlah orang yang berjubah merah ini, yang dimana orang ini akan diperankan oleh Egy Fedri by the way ya, melainkan yang punya sekte ini itu adalah Gazul. Nah, kenapa harus Gazul? Karena Gazul sendiri udah pernah menjelaskan di film Kundala dan Sri Asi bahwa keluarganya dan dia sendiri adalah orang-orang yang selalu taat dalam ajaran yang telah diberikan oleh Dewi Api sejak turun-menurun. Jadi besar kemungkinan bahwa Gazul juga melakukan ritual ini semenjak dia masih muda, dan akhirnya dia memiliki sekte ini untuk membangkitkan Dewi Api dari masa kurungannya, seperti itu ya. Dan juga dia akan memanfaatkan orang berjubah merah ini untuk membangkitkan Panglima Dewi Api. Kita tahu ya bahwa sosok Panglima Dewi Api ini sudah ditunjukkan dalam film Sri Asi ketika Eyang Mariani sudah menjelaskan bahwa ada banyak banget panglima yang siap untuk dibangkitkan oleh Gazul, dan yang udah dikonfirmasi udah bangkit itu adalah Kiwilawuk dan juga Rosetan. Nah, kalau untuk di film Virgo the Sparklings kemarin, kemungkinan yang udah bangkit itu adalah bocah Atlantis, yang dimana sosoknya sebenarnya nggak diperlihatkan ya dalam post credit scene-nya. Tapi kekuatannya sudah ada sejak dia membebaskan Carmen dari penjara rumah sakit dengan kekuatan telepatinya, yang dimana kekuatan ini sangat lengket banget dengan bocah Atlantis sebagai Panglima Dewi Api yang paling cerdas dan juga licik. But ya, lagi-lagi itu masih teori ya yang satu ini. Jadi kemungkinan yang akan bangkit sebagai Panglima Dewi Api di series ini itu adalah kelelawar hitam, yang dimana dia merupakan sosok setengah manusia dan juga setengah siluman, dan dia juga adalah pemimpin dari aliran ilmu hitam semasa hidupnya, karena petunjuknya sudah ada dari ritual yang dilakukan oleh sekte ini, yang dimana sekte ini dari cara berpakaian mereka saja itu udah dari zaman-zaman masa kuno. Dan ini nyambung dengan keberadaan kelawar hitam yang memang dia adalah seorang dukun polisakti di zamannya. Maka dari itu gue bisa asumsikan bahwa kelawar hitam akan bangkit di series Tira ini. By the way ya, sebelumnya kita udah pernah berteori bahwa kelawar hitam akan bangkit di Virgo and the Sparklings kemarin, mengingat dia ada hubungannya dengan resonansi suara yang dimiliki oleh Carmen dan juga kelawar kalau kita udah bicara soal ilmu IPA ya. Tapi ternyata nggak demikian. Semoga aja teori di breakdown ini bener ya gitu.
Ketika ritual 9 kutukan naga ini akan diturunkan kepada anak-anak yang gak bersalah ini, terlihat bahwa semua naga-naga ini sudah berkumpul di belakang anak-anak ini, dan lambang kutukan ini sudah siap akan muncul di setiap tengkuk leher mereka, yang dimana lambang ini adalah lambang yang sama yang udah pernah dimiliki oleh Suci di masa lalunya. Lalu akhirnya muncul logo screenplay Bumi Langit yang dimana warnanya berwarna merah. Tentunya ini nyambung kepada Tira sendiri yang dimana dia juga memiliki warna ciri khas merah dalam kostum utamanya. Dan sebenarnya ini membuat gue ingat kepada Taylor Virgo and the Sparklings, dimana logonya juga berciri khas dengan background warna pink dan juga logonya berwarna putih, yang dimana ini akan melambangkan tema ceria dalam film Virgo sendiri sesuai dengan penongkolan cerita dari komiknya sendiri ya. Selanjutnya ada sebuah adegan lanjutan di mana Suci langsung mengambil sebuah linggis dan berusaha untuk menghentikan ritual itu dengan cara menyelamatkan semua anak-anak ini dan pergi dari tempat itu agar supaya ritual itu bisa digagalkan. Kalau kalian perhatikan di bagian jaket Suci, itu adalah jaket yang sama yang udah ia pakai waktu di official teaser posternya, di mana dia ternyata memakai sebuah jaket yang bertuliskan Asosiasi Stuntman Nusantara, yang sudah menggambarkan bahwa dia udah diterima oleh komunitas stuntman di situ sebagai seorang stunt woman. Ditambah lagi, ini udah bocor di adegan GEF kemarin ketika ada sebuah adegan di mana Suci akan seleksi oleh sang sutradara untuk melakukan sparring bersama dengan para anggota stuntman yang lainnya untuk sebuah proyek media yang akan diselenggarakan. Well, jadi Suci ini udah menjadi stunt woman profesional ya, karena dia udah join kepada komunitas seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat kalau Suci membawa anak-anak ini untuk diamankan dan mereka bersembunyi dari kejaran pemimpin sekte ini ya. Dan kita dibawa ke adegan Suci di mana dia di situ melawan banyak sekali preman yang udah mengiranya dalam adegan first look Tira setahun yang lalu, di mana situ memperlihatkan kalau Suci diserang oleh banyak preman dengan tujuan yang masih belum jelas nih ya. Dan adegan ini membuat gua callback kepada adegan di Gundala di mana Sancaka sebagai keamanan selalu berurusan dengan para preman pasar yang ternyata mereka bekerja untuk Ganda Hamdan, yaitu adalah tangan kanan dari Gazul yang menguasai pasar tersebut. Lalu kita dibawa ke adegan tembak-menembak dan kejar-kejaran mobil yang di sebelah kanan kirinya ada kedua motor yang berusaha untuk menjatuhkan mobil jeep yang ada di tengah ini ya. Nah, kalau gua naikkan brightness-nya, terlihat jelas di bangku bagian sebelah kanan ada Suci yang dimana dia sudah memakai sebuah cat minyak di kedua matanya yang bertujuan untuk menutupi identitasnya sebagai Tira, yang dimana ini udah diperlihatkan dalam first look posternya. Setelah itu kita dibawa adegan di mana Suci ditembak oleh seorang dengan menggunakan sebuah pistol asap yang membuatnya terjatuh tak berdaya. Well, sepertinya orang ini bagian dari kelompok preman ini ya, yang diajar oleh Suci sebelumnya, karena dari bentuk kostumnya aja tuh masih tampak biasa aja sih ya. Lalu adegan beralih ke Suci yang dimana dia menghajar seorang penjudi yang di hadapannya. Kan sepertinya orang ini tuh kalau gue lihat dari outfitnya tuh seperti kayak seorang penjudi kelas atas ya, yang dimana outfitnya sangat mencolok banget, yang dimana tangannya ada sebuah cincin hingga sampai ada kalung di bagian lehernya, dan juga outfitnya itu adalah outfit dari seorang penjudi yang udah kita lihat dalam berbagai macam film-film Indonesia sebelumnya ya. Dan ketika Suci menghajarnya, tiba-tiba ada sebuah efek api dari kepala tangannya, yang dimana ketika dia melakukannya terlihat dari raut wajah si Suci ini dia sangat terkejut ketika dia melakukannya. Nah, dengan efek ini membuat gue callback kepada Virgo sendiri, di mana dia juga sama-sama memiliki kekuatan api di dalam tubuhnya, sehingga dia dapat menyadarkan semua orang-orang yang kesurupan dengan cara melemparkan api itu kepada mereka. Tapi untuk power up Tira dan Virgo tentu berbeda, di mana Virgo ini sampai sekarang ketika video ini dibuat ya, gua mah curiga kalau Riani alias Virgo ini adalah titisan langsung dari Dewi Api, karena ini udah digambarkan dalam sebuah lambang anasir yang udah pernah diungkapkan oleh Arya Mariani di film Sri Asih kemarin.
Nah, sedangkan untuk Tira ini dia tuh murni power yang ia dapatkan itu adalah hasil tumbal, alias dia tuh adalah korban tumbal sebenarnya ya, bukan sebagai orang yang ditakdirkan seperti Virgo ataupun Sri Asih ataupun Gundala, yang dimana mereka bertiga ini adalah sosok yang udah ditakdirkan menjadi seperti itu. Dan ini beda banget dengan si Tira ini ya. Dan ketika Suci bertarung dengan sang penjudi ini, mereka itu bertarung di dalam sebuah gudang, yang dimana ketika gua ngeliat gudangnya, gudang ini adalah gudang yang sama yang pernah dipakai oleh Jagao yang sudah menyelundupkan berbagai macam persenjataan dan juga narkoba yang akan mereka sebarluaskan atas perintah dari bos mafia Prayogo Adinegara. Dan gudang ini juga adalah tempat pertama bagi Alana sebagai Sri Asih untuk pertama kalinya menguji kekuatan dan kostum barunya. Dan sepanjang trailer Tira ini kita masih belum melihat siapa villain yang diungkapkan. Apakah Gazulka atau si Egi Fedlika, atau jangan-jangan itu adalah Panglima DWAP yang dimana itu adalah kelawar hitam kah? Well, ini masih belum jelas men. Tapi ada teori yang menarik nih yang perlu diungkapkan langsung oleh teman gue sendiri, yaitu Jagoan Kancil, yang mengatakan bahwa villain yang akan dihadapi oleh Tira ini itu adalah Citrun, yang merupakan sosok villain Tira versi klasik yang muncul pertama kali dalam komik Tira Cahaya Kancuran yang pernah dirilis pada tahun 1970 karya Nono GM. Nah, Citrun ini sebenarnya itu adalah penyihir jahat yang dimana dia bisa berubah wujud menjadi asap hitam. Jadi bisa kita asumsikan bahwa sosok berjubah merah ini yang mengatakan ritual tadi itu adalah Citrun sendiri, yang dimana dia kemungkinan dijaga selama bumi langit. Dia akan dimanfaatkan oleh Gazul untuk membangkitkan kelawar hitam, yang kemungkinan dia adalah salah satu murid dari kelawar hitam ini di masa lalu. Maybe bisa jadi ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke sebuah truk yang di atasnya ada nama Ragil. Wait, ini bukan Ragil artis TikTok yang udah pernah viral yang kemarin itu kan? Waduh, jangan-jangan nih. Tapi well ya, kalau kita udah lihat truk ini ya, sebenarnya dengan nama-nama nyeleneh seperti ini tuh udah jadi ciri khas banget di Indonesia ya. Karena di Indonesia tuh kita udah lihat bahwa truk itu ya di bagian atas dan bagian belakang itu ada banyak banget logo-logo atau tulisan yang nyeleneh banget ya, dan itu kita melihatnya sebagai lawakan dan candaan aja. Jadi itu kita yang ngelihat itu udah sangat-sangat ini Indonesia banget seperti itu sih. Selanjutnya kita beralih ke adegan di mana Ben yang merupakan teman dekat dari Suci ini yang diperankan oleh Bisma Mulia, dia sedang menyelamatkan sosok anak kecil yang kemungkinan anak itu adalah calon tumbal bagi ritual ini. Nah, sepertinya Ben ini akan jadi love interest bagi Tira dalam seriesnya ini ya. Mengingat dalam plot utamanya udah pernah dibagikan oleh sutradaranya, Ben ini adalah seorang asisten dosen di kampus tempat Suci ini belajar di sana. Menariknya karena ini literally sangat berbeda banget dengan versi Tira audio seriesnya, di mana Suci ini belum punya pasangan sama sekali, dan dia sangat fokus untuk mencari ayahnya yang dia curigai ayahnya ini menghilang akibat naga yang selalu meneror mimpinya, dan dia selalu ditemani oleh kedua sahabatnya. Well, maybe ini sebagai referensi aja sih ya, tapi kita nggak tahu di versi seri seperti apa nanti. Oke, di adegan terakhir kita bisa melihat kalau Suci sebagai Tira akan menghadapi Egi Fedli, yang kemungkinan besar dia adalah sosok Citrun, yang dimana dia sudah memakai jas hitam beserta dengan dua ajudannya yang terlihat seperti para tukang pukul. Well, maybe Tira di versi series ini kemungkinan dia akan menghadapi berbagai macam organisasi rahasia seperti para mafia, bahkan para preman, bahkan para penjudi, yang dimana itu udah kita lihat dalam sepanjang teaser trailer ini ya, seperti itu. Wow, gila sih. Oh ya, untuk timeline Tira series ini sepertinya akan jadi lanjutan dari Gundala dan Sri Asih setelah mereka bertemu. Lalu ini settingnya dalam 2,5 tahun sebelum kejadian di film Virgo and the Sparklings. Mengingat dalam filmnya itu sudah ada pembentukan Patriot yang dibentuk oleh Ridwan Bahri sendiri ya. Jadi well, gue sangat excited banget mengenai series Tira ini seperti apa jadinya. By the way, ini masih teaser loh ya, belum ada official trailernya. Yang dimana kalau misalkan trailer itu kan udah durasinya 2,5 menit ya, yang pastinya itu akan jauh lebih kompleks dan juga jauh lebih lengkap mengenai adegan-adegan yang udah kita tunggu dalam series Tira ini. Wow, gila sih.
Oke, itu aja mengenai breakdown dari teaser Tale Tira yang kita dapatkan. Well, untuk nextnya kita akan menunggu dari official trailernya. Sekaligus kita akan review mengenai audio series Tira yang dimana episodenya sudah lengkap di channel YouTube-nya Bumi Langit ya. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian menemukan teori kalian sendiri yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Marin Jelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.